Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyul akbar wa azizul ghaffar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para habaib, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di Maninjau Assalam, wabil khusus Imam Rawatib Masjid Assalam, Ketua DKM Masjid Assalam, segenap guru-guru pengajar taklim maghrib di Masjid Assalam, wabil khusus guru saya Al-Mukarram Ustadz Hamidan. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat Islam di Samarinda tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, wabil khusus sahibul wasilah kedatangan kami di Samarinda ini, keluarga besar dari Abah Haji Ridwan, wabil khusus ada Bang Haji Muhammad Yusuf dan Kak Mawar, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih dikasih kesempatan nikmat oleh Allah untuk mengisi majelis-majelis ilmu agama Islam, di mana ada sebuah maqalah mengajarkan majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi du'a. Majelis ilmu adalah majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ilmu di Masjid Assalam ini sebagai penyebab Allah kabulkan segala hajat-hajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, alhamdulillah, pada malam hari ini adalah pembukaan safari dakwah yang diadakan karena rasa rindunya keluarga besar dari orang tua kami Abah Haji Ridwan kepada orang tua kami Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ. Kebetulan momentumnya tepat di bulan Muharram. Kita baru saja merayakan Muharram kemarin, di mana Muharram itu adalah salah satu dari Ashhurul Hurum. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah yang ada Zulhijjah, Muharram. Yang agak terpisah apa? Rajab. Di mana para guru-guru kita mengajarkan di bulan Ashhurul Hurum ini amalia-amalia pahalanya dilipat gandakan kembali oleh Allah. Jadi alangkah beruntungnya kita masih bisa menikmati di Ashhurul Hurum ini. Lalu apa amalia yang biasa dilakukan di bulan Muharram ini? Guru-guru kita mengajarkan bahwa amalia yang paling dilakukan di Ashhurul Hurum adalah pertama, memperbanyak istighfar. Kok begitu Syauki? Maaf Bapak Ibu sekalian, manusia yang paling bersih hatinya kan Rasulullah, betul? Manusia yang paling mulia akhlaknya juga baginda Rasul, setuju? Bahkan saya berani bilang satu-satunya manusia yang sudah mendapatkan jaminan ampun atas segala dosa langsung dari Allah juga cuma beliau. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Hai Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, atau yang akan datang itu pun kalau ada, sudah bebas ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, makasih.
Makasih bro. Ya. Tapi tengok Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, dosa sudah diampuni, hati paling bersih, akhlak paling mulia, tapi Rasulullah dalam sujudnya sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Betul? Ya saya tahu di Maninjau ini juga banyak yang kakinya pada bengkak. Ya masing-masing. Memangnya banyak yang kena asam urat di sini. Enggak ada tadi Mbak. Tapi yang dosa jelas-jelas sudah mendapatkan ampunan dari Allah saja, sehari beliau istighfar itu 100 kali. Wa fi riwayatin, riwayat lain mencatat sab'ina marrah, 70 kali beliau istighfar. Dosa sudah jelas-jelas dapat ampunan dari Allah, istighfarnya Rasulullah 100 kali. Kita bagaimana nasibnya? Di mana paling tidak contohlah angka yang diajarkan baginda Nabi, mi'ata marrah, 100 kali kita beristighfar. Soki 100 langsung tunai Soki. Enggak perlu tunai Pak, dicicil boleh. Memangnya motor doang bisa dicicil Pak? Istighfar boleh dicicil. Ayo, di Muharram ini kan banyak kejadian-kejadian besar yang terjadi di bulan Muharram. Diterimanya taubat Nabi Adam terjadi di bulan Muharram. Hijrahnya baginda Rasul terjadi di bulan Muharram. Terbukanya Laut Merah karena mukjizat Nabiullah Musa terjadi di bulan Muharram. Terus keluarnya Nabiullah Yunus alaihi salam dari perut ikan besar juga terjadi di bulan Muharram. Banyak peristiwa-peristiwa Muharram. Taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam taubat diterima di bulan Muharram, Pak. Paling tidak istighfar 100 kali. Itu yang pertama. 100 nggak perlu tunai kalau memang susah Pak. Umpama nanti saja, boleh dicicil. Habis subuh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 10-20. Ntar siangan dikit sambil narik ojek online, mikir belum dapat customer, baca istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Entar maghrib bersama keluarga astagfirullah, astagfirullah 20. Isya selesai 100. Serius silahkan istighfar. Santai dilaguin juga nggak apa-apa istighfar. Sambil nemenin anak lagi ngerjain tugas dari sekolah, anak lagi nulis PR, kita orang tua istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Anak otaknya jalan, berpikirnya cerdas, kitanya dapat pahala, dosa kita diampuni. Ya. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, itu yang pertama. Amaliyah yang kita lakukan yang terbaik diajarkan guru-guru kita di Asyhurul Hurum ini, memperbanyak istighfar. Yang kedua apa? Yang kedua mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita nih Pak, kebanyakan kita dalam mengeluarkan harta itu, maaf saya minta maaf sebelumnya guru, saya minta maaf sebelumnya. Banyak dari kita ketika mengeluarkan harta di jalan Allah lebih berhitung angka matematika dibandingkan angka ya Allah. Padahal dalam kehidupan ini angka itu ada 3 jenisnya. Tapi kita lebih sering percaya kepada angka matematika dalam beramal. Ada 3 angka itu. Ada angka matematika, ada angka sosial, ada angka Allah. Dan 3 angka ini masing-masing berbeda sifatnya Pak. Angka matematika sifatnya mutlak dan gak bisa ditawar. Terus rumus angka matematika minimal 4. Pengurangan, penambahan, pembagian, pengalian. Betul? Contoh,
1 tambah 1 dalam matematika itu sama dengan 2. 1 kurang 1 sama dengan 0. Itu angka matematika, Pak. Nggak pernah saya dulu ketika SD diajarin 1 kurang 1 setengah. Kenapa? Karena kenal. Nggak ngaruh, Pak. Nggak pengaruh. Mau kenal mau tidak, 1 kurang 1 tetap 0. Kenapa? Karena angka matematika bersifat mutlak dan nggak bisa ditawar. Tapi ketika bertemu angka sosial itu fluktuatif, naik turun, tergantung situasi dan kondisi yang berlangsung. Contoh angka sosial. 1 orang takut ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 2 orang setengah berani. Berubah. Kenapa? Sudah berdua, Pak. Kalau sendiri takut wajar, kalau berdua setengah berani. Kamu dulu dah. Enggak, kamu aja dulu dah. Terus setengah berani tuh. Betul kan? Kalau ditambah lagi 1 orang takut, ditambah 1 orang takut, ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 3 orang pemberani. Kenapa? Sudah bertiga. Kalau bertiga masih takut juga, cemen, Pak. Itu angka sosial tuh. Tergantung situasi dan kondisi yang berlaku. Bahkan ada angka sosial mengajarkan 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang, maka hasilnya 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Tuh angka sosial tuh, Pak. Nggak pernah sama hasilnya. Artinya apa? Angka sosial mengajarkan berhati-hati kita dalam memilih kawan. Ini angka sosial mengajarkan nih, berhati-hati kita dalam memilih kawan. Kalau kita sadar kita masih setengah baik, jangan berteman sama penjahat. Kenapa? Kita pasti akan ikutan jadi jahat. Itu angka sosial mengajarkan. Dari mana dapatnya Syauqi angka sosial ini? Baginda Nabi sendiri mengingatkan dalam hadis bahwa seseorang itu tergantung dari agama kawannya. Betul kan? Seseorang itu tergantung dari agama kawannya. Maaf. Kita ini di Samarinda, iman kita ini masih iman bergantung dengan siapa kita berkawan, Pak. Ya. Bergantung sama siapa bubuhan kita, Pak. Kalau kita lagi dekat sama guru-guru kita, Allah, cakep orang Samarinda kota ini. Peci nggak copot-copot, sarung nggak ganti-ganti, Pak. Pengajian hadir. Kenapa? Lagi dekat sama guru. Cuma begitu keluar pengajian, Pak, ada temennya lagi main judi online, ikut aja judi online lagi, Pak. Nih kita nih. Makanya kalau Bapak Ibu ingat ucapan orang tua kami dulu, Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ, beliau pernah mengajarkan begini. Carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang hanya sebatas bisa membenarkan perbuatan kita. Carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang selalu membenarkan perbuatan kita. Kenapa? Karena bertemunya di angka sosial, Pak. Bahkan Imam Syauqi radhiyallahu an dalam kitab Asy-Syauqiyat mengajarkan, Allah sendiri berjanji, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. 1 kurang 1 10, Pak. Ada teman saya protes ketika saya nyampein ini. Syauqi, ada apa, Pak? Ternyata pedoman umat Islam, Bang. Allah itu maha mengetahui kadar keimanan kita orang Samarinda, Pak. Kita di Samarinda ketika hendak melakukan kebaikan, iman kita iman model pedagang, Pak. Bagaimana? Ketika ngeluarin buat di jalan Allah, kali-kali aja untung. Nah, tuh modelnya tuh, kali-kali aja untung. Makanya Allah cuma balas 10. Kenapa? Sesuai zonder calo. Ya calo kan 10% jatahnya, ya nggak boleh lebih.
Nggak percaya? Ayo saya tanya. Tapi tolong jawab jujur ya jamaah assalam ya. Mau jawab jujur? Ini yang laki-laki dulu Bu, yang laki-laki dulu. Pak, kita di Samarinda ya, sebagai umat Islam setiap hari Jumat kita sholat Jumat kan? Sholat apa tidak? Sholat. Yang sholat. Iya yang sholat. Yang tidak mah tidur Pak. Baik, sholatlah. Anggaplah kita sholat semua. Amin. Masuklah kita ke assalam. Kalau di Jakarta guru, kalau di Jakarta sebelum khotib naik ke mimbar biasa ada sholawat sambil kotak lewat. Sama di sini. Alhamdulillah, enak kalau ngomong sama. Baik. Ketika kotak sholawat menghampiri kita, kita sadar Pak, sadar kita sesadar-sadarnya. Di kantong baju kita nih ada duit 100.000, 50.000, 20, 10, 5.000, 2.000. Berapa yang dimasukin? Ya sudah, udah nggak usah lama-lama lah, nggak usah lama-lama. 2.000. Sudah sedekah cuma hari Jumat 2.000. Doanya pengen masuk surga. Surga mana 2.000 Pak? Ini pelecehan sama surga nih. Nggak bisa. Surga udah naik harganya sekarang Pak. Soki nggak boleh begitu Kenapa? Sedekah itu yang penting kan ikhlas. Memang Pak, memang sedekah yang penting ikhlas. Soal banyaknya nomor 1. Benar. Sedekah memang yang penting ikhlas. Soal banyaknya nomor 1. Kenapa? Sedekah daripada kecil ndak ikhlas lebih baik banyak tapi ikhlas. Misbahun munir, punya lampu yang terang. Apa lampu kita? Amal yang kita keluarkan Pak. Bahkan ini yang dahsyatnya Pak. Salah satu keberkahan dari sedekah itu apa Pak? Mengeluarkan harta di jalan Allah. Ini salah satunya. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa nanti Isa jam berapa di sini? Jam 8. Isa jam 8. Ya, sedikit lagi. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa nanti Pak, ketika kita semua sedang mengalami nazakh. Apa nazakh itu? Sakaratul maut. Ketika kita semua sedang mengalami sakaratul maut, kan kita semua bakal ngerasain kan sakaratul maut kan? Karena sakaratul maut itu hak. Sakaratul maut itu pasti ada Pak. Dalam Al-Quran, ketika ruh berpisah dari jasad, diangkat sama malaikat Israel, saat itulah ruh kita masing-masing untuk yang terakhir kali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh kita berdoa Pak untuk yang terakhir kali Pak. Tahu apa doa ruh kita di situ? Doa ruh kita kepada Allah saat sedang mengalami sakaratul maut apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa tunda sebentar kematian saya ini ya Allah, tunda sebentar. Payah kami merasakan sakaratul maut ini ya Rabb, tunda sebentar ya Rabb. Kalau engkau mengabulkan hajatku sekarang ini saat ini ya Rabb, sungguh fa'asaddaqa, saya akan bersedekah yang banyak, wa akunanna minas salihin, dan aku akan jadi orang baik di Samarinda ya Rabb. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir dalam Al-Quran, kalau memang engkau mengabulkan doaku sekarang ya Rabb, sungguh aku akan sholat seharian penuh ya Rabb. Kalau engkau mengabulkan doaku ya Rabb, sungguh aku akan baca Al-Quran setiap hari khatam ya Rabb. Tapi kenapa justru dalam Al-Quran itu dijelaskan fa'asaddaqa, saya akan bersedekah yang banyak. Payah kami ini merasakan sakaratul maut ini. Karena menurut guru saya Mukarram Ki Haji Tubagus Muhyil Haq, salah satu fadilah sedekah dari sekian banyak fadilah mengeluarkan harta di jalan Allah apa? Meringankan rasa sakit sakaratul maut.
Allahu Akbar. Bahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan tentang bagaimana prosesi saat sakaratul maut. Ketika lepasnya ruh dari jasad itu diceritakan ada 3 riwayat. Pertama, rasa sakit sakaratul maut itu bagaikan 30 kali tebasan pedang yang paling tajam. Riwayat lain mencatat bagaikan dihujani oleh ribuan jarum secara bersamaan. Bahkan hadis baginda Nabi wallahu alam sahih atau dhaif wallahu alam atau hasan. Cuma kalau kata guru saya ini hasan sahih hadis ini. Rasa sakit sakaratul maut itu bagaikan dikuliti hidup-hidup dari ujung kaki sampai ujung pala, Pak. Begitu rasa sakitnya sakaratul maut. Dan ingat, makanya kita beruntung di Samarinda Bapak Ibu sekalian. Malaikat maut menjemput kita nih tidak berdasarkan abjad. Benar-benar ini, Pak. Kalau malaikat maut berdasarkan abjad nyabut nyawa, enak mudah nunggu. Tahun ini yang mati A, berikutnya B, depannya C, lalu D. Saya S. Abah saya Z, Pak. Berangkat duluan abah saya, Pak. Dan dahsyatnya malaikat maut itu dari pertama diciptakan sampai saat ini tugasnya kan cuma mencabut nyawa saja kan, betul kan? Mulai dari Nabi Adam sampai Adam Jordan nanti tugas malaikat maut cuma mencabut nyawa saja, Pak. Dan hebatnya malaikat maut dalam mencabut nyawa itu cuma kenal 2 hal saja, Pak. Apa? Husnul khatimah, su'ul khatimah. Malaikat maut gak kenal mana ulama, mana penjahat. Malaikat maut gak kenal mana presiden, mana bajingan. Yang malaikat maut tahu dalam mencabut nyawa, penutup yang baik atau penutup yang jelek. Ketika orang baik yang diangkat rohnya oleh malaikat maut, Allahu Akbar, malaikat maut memperlakukan roh orang baik laksana mencabut rambut dari tumpukan tepung. Yang ketika rambutnya berhasil tercabut, tepungnya tidak berhampar kemana-mana, Pak. Halus. Kenapa? Karena salah satu doa yang dikabulkan Allah dari baginda Nabi, salah satu, Allahumma hawwin ala ummati fi sakaratil maut. Karena saking dahsyatnya baginda Nabi saat sakaratul maut mikirin kita, Pak. Ya Allah, ringankan, timpakan semua rasa sakit sakaratul maut umatku nanti kepada saya hari ini. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya ketika orang baik yang dicabut ruhnya, malaikat Israel laksana mencabut rambut dari tumpukan tepung. Halus dicabutnya. Ketika rambutnya berhasil terpisah dari tepung, tepungnya tidak terhampar kemana-mana. Tapi ketika malaikat Israel mencabut ruh orang jahat, na'udzubillah thumma na'udzubillah, guru saya mentamsilkan bagaikan mencabut pohon singkong dari akarnya, dari tanahnya, Pak. Coba lihat siapa yang pernah nyabut pohon singkong. Begitu singkongnya berhasil terangkat, tanahnya berhamburan di sekelilingnya, Pak. Siapkah kita menghadapi kematian kita nanti? Bapak Ibu, hakikat hidup ini menurut Imam Hasan Al-Basri 3 hari. Ya. Berapapun umur kita sekarang, hakikat hidup cuma 3 hari dasarnya, Pak. Yaumul ams, yaumul ghad, wa yaumul an. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Itu hakikat hidup kita tuh. Mau berapapun usia kita saat ini, hidup nggak lebih dari 3 hari. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Hari kemarin sesuatu yang sudah lewat dan nggak akan pernah bisa kita ulang kembali. Betapapun inginnya kita ulang, Pak. Ya Bu ya, Bu. Mungkin 20-30 tahun yang lampau, laki-laki mana yang tidak kelepek-kelepek lihat senyum ibu?
Betul? Betul Pak. Ya walaupun sekarang kelepek-kelepek juga Pak, cuma langsung mati. Loh, ayo tengok perubahan apa yang terjadi pada diri kita Bu. Gigi yang ketika senyum menawan tertata putih bersih, tertata rapi. Sekarang satu demi satu mulai permisi. Betul? Rambut hitam, legam dan terurai rapi, sekarang sedikit demi sedikit mulai memutih. Kulit yang tadinya merah merona dan cerah, sekarang ini sudah mulai susah diatur. Ya enggak percaya. Yang kanan ditarik, yang kiri naik. Yang kiri ditarik, jidatnya turun. Apa yang mau kita banggakan dari masa lalu, Bu? Masa lalu cuma kenangan dan nggak akan pernah bisa kita ulang kembali. Betapapun kita pengen. Orang tua saya, bapak-bapak sekalian, mungkin 20 tahun, 30 tahun diajak jalan kemanapun masih ayo. Tengoklah diri kita sekarang. Jangankan kita jalan jauh, untuk menghidupkan sholat berjamaah saja kadang gemetar kaki kita. Apa yang mau kita banggakan dari masa lalu, Pak? Masa lalu tinggal kenangan saja. Hari esok Allahu Akbar, hari esok masih misteri Pak. Dan kita nggak akan pernah tahu bisakah kita berjumpa dengan mentari esok pagi. Nggak usah kita bicara sampai mentari esok pagi Pak. Kalau ada yang menjamin di Masjid As-Salam ini 2 jam ke depan masih ada yang hidup, coba tolong angkat tangan. Ada nggak yang berani menjamin 2 jam ke depan masih hidup? Ada? Ada? Kenapa kita mesti nunggu esok pagi? Makanya yang mau di Asyurul Hurum ini, mumpung ruh belum berpisah dari jasad, mumpung ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, ayo kita siapin bekal kita Pak. Ingat, perjalanan ini amat sangat jauh Pak, maka persiapkan bekal kita sebaik-baiknya. Nih ada yang bilang nggak usah sholat, ngapain pakai sholat, buang-buang waktu. La ilaha illallah. Kita lupa hakikat hidup manusia cuma 2. Apa? Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, kecuali untuk ibadah kepada Allah. Sekarang saya tanya, abid, hamba, kita semua yang hadir malam hari ini hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Maaf Pak, kita makhluk Pak. Kita orang Samarinda belum hamba, kita makhluk Pak. Kenapa? Karena satu-satunya manusia yang sudah mendapatkan gelar hamba dari Allah itu cuma Rasulullah Pak. Apa buktinya Syauki? Buka surah Al-Isra. Bagaimana Allah berfirman? Subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Pak Allah bikin pengumuman untuk kita orang Samarinda, untuk kita orang Maninjau ini Pak. Orang Maninjau, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hambaku, kata Allah. Pertanyaan pun meluas. Biasanya ya sudah Syauki, kalau memang Nabi Muhammad hamba Allah, apa kita semua yang di As-Salam bukan hamba Allah? Saya tanya sekali lagi, kita hamba Allah apa bukan? Bu, hamba Allah apa bukan? Bukan. Lalu bagaimana caranya Syauki kita diakui sebagai hamba oleh Allah? Bapak Ibu, berlakulah layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh tugas kita sebagai manusia pertama, untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, tugas kita nih Pak apa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia di permukaan bumi ini sebagai khalifah. Makanya selaras dengan hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Hakikatnya semua kita ini pemimpin kan Pak? Betul. Semua kita ini khalifah Pak. Pak RW memimpin di wilayah, Pak RT memimpin di lingkungan, Pak Lurah memimpin di kelurahan, Pak Camat, Pak Gubernur memimpin di provinsi.
Bapak memimpin anak dan istri, ibu memimpin anak untuk menciptakan generasi soleh dan soleha. Semua kita pemimpin. Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuh angka Allah tuh. Jadi jalan kemana-mana saya. 1 kurang 1 10. Tapi ada lagi Pak, angkanya Allah nih. Kalau memang masih kurang, masih berani berkata Allah pelit, saya kasih tahu Pak. Ada 1 bagi 1 buat Allah itu 100 Pak. Dari mana Syauki? Dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda Nabi bersabda, 1 kebaikan Allah akan balas dengan mi'ata marrah, 100 kali lipat. 100 masih kurang Syauki, tenang. Masih ada angka Allah 1 kurang 1 700. Apa kurang hebat Tuhan kita Pak? 1 kurang 1 700. Nih Syauki mesti masuk rumah sakit nih. Ngomongnya makin lama makin ngaco. Dari mana 1 kurang 1 bisa ketemu 700 Syauki? Dalam Al-Quran Allah sendiri lagi berjanji. Apa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah laksana memiliki satu butir biji, yang ketika biji itu ditanam Allah akan tumbuhkan menjadi 7 cabang baru, yang di tiap cabangnya Allah akan balas dengan 100 biji baru lagi Pak. Ada teman saya nanya lagi, Soki, apa? Apakah 700 itu Allah langsung ganti tunai atau tidak Syauki? Abang rupanya seneng ngitung. Ya enggak Syauki, ini kan janji Allah Syauki. Baik, saya berani berkata yang soal 700 ini wallahu a'lam bissawab. Berarti kamu nggak yakin sama janji Allah Syauki? Saya yakin Pak. Kok bisa ngomong cuma wallahu a'lam bissawab saja Syauki? Karena begini Pak, orang tua saya dulu, Rahmatul Abror, Ki Zainuddin MZ, pernah ngasih tamsil begini. Maaf guru ya, maaf. Bapak Ibu, kalau kita sadar kita cuma gelas, ya, kita sadar kita gelas, jangan pernah meminta sama Allah rezeki kita jadi seember. Kenapa? Karena nggak akan Allah kasih. Karena sifat Allah, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Jadi ketika kita sadar kita gelas, maka Allah pasti kasih kita segelas, nggak akan lebih. Lalu bagaimana Syauki supaya rezeki kita jadi ember Syauki? Berbesar media badan kita Pak, media diri kita perbesar jadi ember. Ketika media kita sudah kita perbesar jadi ember, maka nggak usah diminta, Allah akan kasih rezeki seember Pak. Kenapa? Media kita ember. Kan innallaha la yuhibbul mubadzirin. Allah tuh tidak senang dengan orang-orang yang mempunyai sifat membazirkan, membuang-buang. Jadi nggak mungkin ketika kita cuma jadi gelas, Allah akan beri kita rezeki 1 ember. Alhamdulillah. Baik tuh ya. Jadi yang bisa 700 itu kembali lagi kepada dalam hadis qudsi Allah mengingatkan, ana indama zanni abdi bih. Aku bagaimana sangkaan dari hamba-hambaku ini. Kalau hambaku bilang aku jauh, maka aku akan menjauh kata Allah. Tapi hambaku bilang aku dekat, aku jauh lebih dekat dari urat nadi yang ada di. Syiarul muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebenarnya masih ada 2 kantong lagi untuk disampaikan, cuma waktunya nggak cukup juga ternyata. Mudah-mudahan ya nggak sekelumit juga alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahunna bisababihim kullu. Suratul khas Al-Walid Ki Zainuddin MZ Umi Haja Siti Khalilah binti Haji binti
segala dosa beliau-beliau, Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau, serta Allah jadikan alam kubur beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan majelis ilmu yang kita dudukin ini, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu malam hari ini, seperti saya bilang pertama, majelis ilmu majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan duduk kita di majelis ilmu sebagai penyebab apabila ada yang sedang punya hajat, Allah percepat kabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala usahanya, Allah jadikan anak keturunannya sebagai anak keturunan yang soleh dan solehah, serta Allah jadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kesimpulan sebelum azan, intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga adalah iman. Ayo di tahun baru ini kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tolong jangan egois sebagai orang tua, wariskan iman kita kepada anak keturunan kita. Islam memang bukan agama warisan, tapi iman wajib diwariskan, Pak. Tanamkan kepada anak-anak kita. Nak, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silahkan berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita sedang berjuang, dan dalam iman nanti saya yakin kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kalimat saya yang salah, itu mutlak datang dari mulut saya yang bodoh ini. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada segenap DKM Masjid As-Salam Maninjau yang sudah membolehkan kami mengisi safari dakwah di tempat mulia ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.